tanya, tahu nggak salmonella itu apa? Penyakit yang suka ada di telur gitu kan, kalau belum matang. Oh, pernah dengar kasusnya belum? Kalau kasusnya belum pernah dengar spesifik sih, tapi tahu itu berbahaya aja. Kelihatannya simple ya, cuman telur. Tapi tahu nggak, banyak kasus keracunan makanan disebabkan oleh telur dan makanan olahan khas Bali. Yuk kita bahas tentang si penyebabnya, bakteri Salmonella. Halo semuanya, pasti teman-teman penasaran kan apa sih itu salmonellosis? Nah, jadi salmonellosis adalah infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh salah satu bakteri bernama Salmonella sp. Nah, walaupun biasanya bakteri ini menghuni usus, namun Salmonella sp tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan hingga tempat pembuangan akhir manusia. Nah, di Indonesia juga bahwa salmonellosis ini sudah menjangkit 60.000 hingga 1.300.000 per tahunnya loh. Serem banget kan? Nah, berhubung sekarang warga Bali masih dalam euforia Galungan dan Kuningan, kalian tahu nggak sih ada beberapa makanan tradisional khas Bali yang berisiko tinggi menularkan salmonella? Contohnya ada lawar, sate lilit, dan telur. Bener nggak? Bener banget. Tips aman untuk kalian, masaklah daging dengan matang sempurna, hindari memakan lawar merah yang memakai darah segar, pilihlah warung-warung yang bersih, dan juga ingat untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Stay safe guys! Berdasarkan studi kasus dari berita serta jurnal, dapat dikatakan bahwa masakan Bali, salah satunya lawar, merupakan sumber dari salmonella diakibatkan menggunakan bahan mentah ataupun bahan yang tidak dimasak dengan baik. Begitu pula dengan mengkonsumsi telur mentah atau bahkan setengah matang. Banyak jurnal yang sudah membahas terkait topik ini. Seperti pada lawar, daging ayam mentah mengandung salmonella dengan prevalensi tergantung asal daging. Cross-contamination beresiko dari rumah potongan hingga dapur rumah, seperti ketika pisau bekas daging mentah digunakan untuk daging matang yang disajikan. Kejadian salmonellosis merupakan hal yang sering terjadi pada manusia. Beberapa faktor seperti kondisi usus, usia, dan sistem kekebalan tubuh mempengaruhi kerentanan manusia terhadap patogen ini. Adapun kelompok yang paling berisiko terhadap penyakit tersebut yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta individu dengan tingkat imunitas yang rendah. Apa aja gejala salmonella pada hewan? Yang pertama, diare, kedua muntah, ketiga demam, keempat kurangnya nafsu makan, dan yang kelima, dehidrasi. Pada manusia, gejala muncul 6-72 jam setelah makan makanan terkontaminasi. Tanda-tandanya adalah seperti diare, kram perut, mual, muntah, demam, dan tubuh lemas. Pada anak-anak dan lansia, risiko dehidrasi lebih tinggi, jadi perlu lebih waspada. Untuk hewan, segera bawa ke dokter hewan jika gejalanya sudah lebih dari 1 hari. Untuk manusia, segera bawa ke dokter jika gejalanya sudah lebih dari 3 hari. Halo sobat pedagang semua, ternyata salmonella bisa tersebar dari ayam dan telur yang tidak diolah dengan baik loh. Makanya selalu gunakan bahan yang segar dan simpan pada suhu yang aman. Dan yang paling penting, masak ayam dan telur sampai matang sempurna untuk membunuh bakteri. Kebersihan dapur juga wajib. Cucilah alat masak setelah mengolah bahan mentah. Pisahkan telan dan pisau pada bahan makanan yang mentah dan matang agar salmonella itu tidak tersebar. Hindari memakai telur yang retak atau kotor karena hal tersebut bisa membuat bakteri mudah masuk. Nah, sekarang kamu tahu kan kalau misalnya pencegahan salmonella itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pilih bahan yang bersih, lalu pengolahan yang tepat, dan juga penyimpanan yang baik. Dengan ini, kita bisa mencegah terjadinya salmonella, teman-teman. Kalau misalnya merasakan gejala-gejala yang mencurigakan, jangan ragu buat diperiksakan ya. Yuk, dengan langkah-langkah kecil ini, kita tetap bisa makan enak tanpa rasa cemas. Until next time, belajar bareng ya. Dadah!